Berikut peta konsep prinsip relevansi. Yang pertama, pengertian kurikulum dan prinsip relevansi. Yang kedua, rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Yang ketiga yaitu implementasi. Pengertian kurikulum. Berikut pengertian kurikulum berdasarkan beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Caswell dan Campbell tahun 1935, beliau mengatakan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman peserta didik di bawah bimbingan guru. Selanjutnya, menurut Zais tahun 1976, kurikulum juga diartikan sebagai perlombaan untuk menguasai mata pelajaran. Selain itu, menurut Beckham tahun 1986, kurikulum juga dianggap sebagai rencana pembelajaran tertulis yang disebut dokumen kurikulum. Selanjutnya, menurut Saylor, Alexander, dan Lewis tahun 1981, sebuah rencana untuk menyediakan serangkaian kesempatan belajar bagi orang-orang untuk dididik. Dan selanjutnya, menurut Elliot Eisner tahun 2002, menggambarkan kurikulum sebagai program yang ditawarkan sekolah kepada siswanya. Menurut Marsh dan Willis tahun 2003, memandang kurikulum sebagai semua pengalaman di kelas yang sedang direncanakan dan diberlakukan. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Bab 1 Pasal 1, bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan, sehingga akan ada banyak yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya, diantaranya prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu sendiri memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntunan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah yaitu kurikulum harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, setiap komponen kurikulum harus relevan dengan dunia nyata dan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, kurikulum harus memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Keempat, kurikulum harus mencakup pembelajaran keterampilan hidup yang penting bagi siswa. Kelima, kurikulum harus memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Yang keenam, metode evaluasi dan penilaian harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Implementasi di sekolah, yaitu yang pertama, guru menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL, yaitu dengan menggunakan masalah kontekstual yang relevan dengan kegiatan siswa, yang mana kegiatan tersebut sering dilakukan untuk mengajarkan konsep matematika. Yang kedua, guru memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak komputer, aplikasi, dan permainan matematika interaktif. Kesimpulannya adalah
Dengan memperhatikan prinsip relevansi, pada kurikulum di sebuah sekolah menjadi lebih relevan, bermakna, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Kurikulum sekolah menekankan keterkaitan yang erat antara materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan perkembangan masa kini dan masa depan mereka. Setiap komponen kurikulum didesain dengan memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang berpengaruh dalam kehidupan peserta didik, sehingga materi pembelajaran memiliki daya tarik, kebergunaan, dan keterkaitan yang kuat dengan pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat melihat pengembangan kurikulum sudah memenuhi prinsip relevansi? Pengembangan kurikulum sudah memenuhi prinsip relevansi jika mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Memeriksa apakah kurikulum dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa. Relevansi kurikulum dapat dilihat dari sejauh mana isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan siswa. 2. Memastikan bahwa kurikulum mencerminkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, atau kurikulum nasional. Relevansi kurikulum dapat dinilai dari sejauh mana isi dan strategi pengajaran pendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut. 3. Memeriksa apakah kurikulum mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan tuntutan dunia nyata dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang relevan akan mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. 4. Mengevaluasi apakah kurikulum terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sosial. Kurikulum yang relevan harus mencerminkan perkembangan terbaru dalam berbagai disiplin ilmu dan tren yang berkembang di masyarakat. 5. Memperhatikan apakah pengembangan kurikulum melibatkan partisipasi dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, pendidik, dan komunitas lokal. Relevansi kurikulum dapat dilihat dari sejauh mana pendapat dan kebutuhan semua pihak dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Pertanyaan kedua, apa saja hambatan yang ditemukan dalam penerapan prinsip relevansi dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Salah satu hambatan yang kami rasakan adalah peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, di mana dalam satu kelas memiliki kemampuan yang mulai mahir, sedang, dan mahir. Dengan kemampuan tersebut menjadi tantangan bagi kelompok kami untuk menentukan strategi yang relevan dengan seluruh kebutuhan peserta didik, apalagi peserta di dalam kelas melebihi dari kapasitas yang seharusnya atau overload. Salah satu alternatif yang kami berikan adalah memberikan LKPD dengan menerapkan scaffolding, di mana peserta didik akan dibimbing secara tulisan untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam LKPD dan pembelajaran menjadi bermakna. Pertanyaan ketiga, apakah ada relevansi kurikulum merdeka dengan konsep Ki Hajar Dewantara? Berikan alasannya. Menurut saya, dalam relevansi kurikulum merdeka dengan konsep Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan lainnya. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pengembangan karakter peserta didik sebagai bagian integral dari pendidikan. 2. Pendidikan kontekstual. Konsepsi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kontekstualitas dalam pendidikan, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kurikulum Merdeka juga menekankan pendekatan kontekstual, memastikan bahwa materi pembelajaran relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. 3. Pendidikan inklusif. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan inklusif, di mana setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.
Kurikulum Merdeka mencoba mencakup keberagaman dan memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan. 4. Pemberdayaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk memberdayakan peserta didik. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pendekatan yang memberi ruang bagi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan penemuan pengetahuan. 5. Pengembangan kreativitas. Ki Hajar Dewantara mendorong pengembangan kreativitas peserta didik. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pendekatan yang merangsang kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai pedoman bagi semua kekuatan alam, kodrat zaman dan kodrat alam, manusia yang memiliki anak-anak agar mereka dapat mencapai tingkat keamanan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya, yaitu sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pertanyaan keempat. Apa peran pembaruan atau revisi berkala dalam menjaga relevansi kurikulum mengingat perkembangan pesat di berbagai bidang? Pembaruan atau revisi berkala dalam kurikulum sangat penting untuk menjaga relevansi dan responsivitas terhadap perkembangan pesat di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa peran utamanya. 1. Menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pembaruan berkala memungkinkan kurikulum untuk mencerminkan pengetahuan terbaru dan perkembangan teknologi dalam berbagai disiplin ilmu. 2. Mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi. Kurikulum yang diperbarui secara berkala dapat mengakomodasi perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya. 3. Mengintegrasikan perspektif baru dalam multidisiplin. Pembaruan kurikulum memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan perspektif baru dalam multidisiplin yang muncul dari penelitian dan perkembangan baru dalam bidang tertentu. 4. Mengatasi tantangan dan isu kontemporer. Dengan memperbarui kurikulum secara berkala, pendidik dapat memasukkan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, keberlanjutan, kesetaraan gender, dan keberagaman. Ini membantu siswa memahami dan menghadapi tantangan global yang relevan dengan zaman mereka. 5. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Proses pembaruan kurikulum dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, industri, dan komunitas lokal. Dengan melakukan pembaruan atau revisi berkala, kurikulum dapat tetap relevan, dinamis, dan efektif dalam mempersiapkan siswa untuk tantangan dan peluang di masa depan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.